otomatis dari 10 akal 3 absen 23. Pada hari ini saya akan mereaksi video tugas PKN dari Bapak Imam. Buku Pendidikan Pancasila kelas 10 tahun 2023 bab 4 menjadi warga negara yang baik, bagian B, posisi, tugas, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Subbab 1, posisi warga negara. Hai semuanya, apa kabar? Berjumpa lagi di buku audio Pancasila kelas 10. Tentu kalian masih ingat ya, bahwa sebelumnya kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban warga negara. Kali ini kita akan belajar tentang posisi kita sebagai warga negara. Setelah mempelajari bagian ini, kalian diharapkan bisa menjelaskan apa saja posisi kalian sebagai warga negara, sebagai bagian dari kehidupan bangsa Indonesia. Tapi sebelumnya, pernahkah kalian berpikir bagaimana status kewarganegaraan seseorang ditentukan? Apakah otomatis begitu seseorang dilahirkan? Atau lewat cara lain? Teman-teman, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas berbagai asas yang digunakan untuk menentukan kewarganegaraan seseorang. Pertama, mari kita mulai dengan pertanyaan penting. Apakah setiap orang yang berada di suatu negara otomatis menjadi warga negara tersebut? Tentu saja tidak. Sebab orang-orang dalam sebuah negara ada yang berposisi sebagai warga negara dan ada juga yang bukan warga negara. Jadi bagaimana sih cara menentukan posisi seseorang dalam sebuah negara? Apakah dia termasuk warga negara atau bukan? Nah, karena Indonesia adalah negara hukum, maka posisi warga negara ditentukan berdasarkan aturan hukum. Dengan status tersebut, setiap orang otomatis memiliki tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai dengan posisinya. Tentu saja, tugas, tanggung jawab, hak dan kewajiban seseorang yang menjadi warga negara tentu berbeda dengan mereka yang bukan warga negara. Teman-teman, selanjutnya ayo kita bahas asas penentuan status warga negara. Asas penentuan status warga negara merupakan dasar yang digunakan negara untuk menentukan kewarganegaraan seseorang. Ada beberapa asas penentuan kewarganegaraan yang perlu kalian ketahui loh. Simak ya, yaitu 1. Asas ius sanguinis. Negara yang menganut asas ini menentukan kewarganegaraan berdasarkan keturunan. Artinya, seseorang otomatis menjadi warga negara jika salah satu atau kedua orang tuanya adalah warga negara tersebut tanpa memandang tempat kelahirannya. Bagaimana ya contohnya? misalnya seorang anak lahir dari orang tua berkebangsaan Indonesia. Maka dia otomatis dianggap warga negara Indonesia meskipun lahirnya di negara lain. Beberapa negara penganut asas ius sanguinis adalah Belanda, Filipina, dan Indonesia. 2. Asas ius soli. Negara yang menganut asas ini menentukan kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran. Artinya, siapapun yang lahir di negara penganut asas ini, maka akan menjadi warga negara tersebut, bahkan meskipun dia bukan keturunan dari warga negara tersebut. Contohnya bagaimana? Misalnya, seorang anak lahir di Amerika Serikat, padahal orang tuanya berkebangsaan Indonesia, maka dia otomatis dianggap warga negara Amerika Serikat. Beberapa negara penganut asas ius soli adalah Argentina, Brasil, Kanada, dan Amerika Serikat. Ini membingungkan. Bukankah Indonesia menganut paham ius sanguinis? Katanya ius sanguinis mengatur bahwa anak Indonesia yang lahir dimanapun tetap dianggap warga Indonesia. Lalu bagaimana kalau dia lahir di negara penganut ius soli seperti Amerika Serikat tadi? Kalau dia otomatis dianggap warga negara Amerika Serikat, bukankah kedua asas ini bertentangan? Tidak usah bingung, itulah kenapa ada asas ketiga yang disebut bipatride atau kewarganegaraan ganda. Bipatride dapat terjadi akibat perbedaan asas penentuan kewarganegaraan oleh tiap-tiap negara. Nah, dalam kasus seperti tadi teman-teman, maka anak tersebut berhak mendapatkan kewarganegaraan ganda, yaitu kewarganegaraan Amerika Serikat dan Indonesia, karena ia lahir di Amerika Serikat. Lalu nanti semua diserahkan pada hukum masing-masing negara. Di usia 18 tahun atau maksimal 21 tahun, anak itu harus memilih kewarganegaraannya. Jika anak itu memilih Amerika Serikat yang menganut asas bipatride, maka dia boleh memegang dua kewarganegaraan,
atau dual citizenship. Tapi kalau dia ingin menjadi warga negara Indonesia yang tidak mengizinkan kewarganegaraan ganda, maka ia harus mau melepaskan hak atas kewarganegaraan Amerika Serikatnya. Kalau seseorang bisa mendapatkan 2 kewarganegaraan, apakah ada yang tidak bisa mendapatkan kewarganegaraan sama sekali? Ada. Karena itulah ada yang dinamakan asas apatride atau tidak berkewarganegaraan. Apatride terjadi akibat perbedaan asas penentuan kewarganegaraan oleh tiap-tiap negara. Kasus apatride berkebalikan dengan bipatride. Misalnya, seorang perempuan Amerika Serikat yang sedang menjadi turis di Indonesia melahirkan seorang bayi. Dalam skenario ini, karena Indonesia menganut asas ius sanguinis, maka bayi tersebut tidak bisa dianggap sebagai warga negara Indonesia, tapi juga tidak bisa mendapat kewarganegaraan Amerika Serikat karena bayi itu lahir di luar Amerika Serikat. Dalam kasus ini, bayi tersebut disebut apatride atau tidak memiliki kewarganegaraan. Selain itu, apakah ada asas lain lagi? Ada, yaitu asas pewarganegaraan atau naturalisasi. Asas pewarganegaraan adalah asas penentuan kewarganegaraan kepada seseorang yang berkewarganegaraan asing yang mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara suatu negara tertentu dengan syarat dan prosedur tertentu. Jika kalian ingin mengetahui poin-poin asas kewarganegaraan yang berlaku di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kalian bisa menemukannya di buku pendidikan Pancasila kelas 10 tahun 2023 yang diterbitkan oleh Kemendikbudristek pada halaman 188 hingga 189. Teman-teman, inilah saatnya menguji pemahaman kalian. Ayo coba jawab pertanyaan berikut ini. Pertama, bagaimana cara menentukan seseorang menjadi warga negara atau bukan? Iya, benar sekali. Hal tersebut bisa ditentukan berdasarkan hukum yang berlaku. Dan kedua, apa yang dimaksud asas ius sanguinis? Nah, benar sekali. Asas ini menentukan kewarganegaraan berdasarkan keturunan. Semoga kalian bisa menjawab semua pertanyaan tadi dengan benar ya. Kalian bisa loh memutar ulang buku audio ini jika ada bagian yang belum kalian pahami. Sampai jumpa pelajar Pancasila. Halo semuanya, tentunya masih semangat dong ya belajarnya? Buku audio ini sangat spesial loh teman-teman. Setelah mempelajari bagian ini, kalian diharapkan bisa menjelaskan apa saja karakter warga negara yang baik dan tugas-tugas kita sebagai warga negara Indonesia. Sebelum kita mulai, ayo coba kita berpikir sejenak, apa yang membuat seorang warga negara disebut sebagai warga negara yang baik? Pelajar Pancasila, kita akan mulai pembelajaran kita dengan membahas 3 komponen utama yang menjadi dasar terbentuknya karakter warga negara yang baik. Sekarang bayangkan ada 3 lingkaran, berwarna biru, hijau, dan oranye. Dalam lingkaran hijau ada tulisan pengetahuan. Dalam lingkaran biru ada tulisan keterampilan. Dalam lingkaran oranye ada tulisan nilai-nilai. Ketiga lingkaran yang berwarna biru, hijau, dan oranye ini adalah lingkaran utama. Bayangkan, lingkaran hijau pengetahuan dan biru keterampilan selalu berpotongan. Dari situ muncul irisan dengan tulisan kompeten. Lalu, lingkaran biru keterampilan dan oranye nilai-nilai saling berpotongan. Dari situ muncul irisan dengan tulisan komitmen. Terakhir, lingkaran oranye nilai-nilai dan hijau pengetahuan. Dari situ muncul irisan dengan tulisan percaya. Ketiga tulisan yang baru muncul itu, kompeten, komitmen, dan percaya juga saling beririsan. Dan inilah yang menjadi ciri karakter warga negara yang baik, yaitu seseorang yang berpengetahuan, terampil, dan berkepribadian. Jadi jelas ya, warga negara yang baik adalah seseorang yang memiliki pengetahuan luas, keterampilan mumpuni, dan nilai-nilai yang kuat. Selain itu, warga negara yang baik juga harus berpengetahuan dan berdedikasi dalam menjaga nilai-nilai bersama dengan penuh ketekunan.
Selain itu, warga negara yang baik adalah mereka yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai warga negara. Hal ini sangat berkaitan dengan kewajiban dan hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan undang-undang lainnya. Di antara tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut. Menghormati dan mematuhi hukum dan tata tertib negara. Wajib mengikuti pendidikan dasar yang dibiayai oleh pemerintah. Membayar pajak sesuai ketentuan, melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menghargai hak asasi manusia, Membantu sesama dan turut serta dalam upaya pemenuhan hak sosial dan kesejahteraan masyarakat, menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan golongan, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghargai keanekaragaman budaya nasional, menjaga lingkungan hidup, dan memperhatikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Setelah mendengarkan seluruh materi di audio ini, sekarang saatnya kalian mengerjakan tugas untuk menguji pemahaman kalian. Tenang aja, tugasnya nggak sulit kok. Tugas kalian adalah tuliskan beberapa contoh nyata di sekitar kalian, perilaku seorang warga negara yang baik sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan undang-undang lainnya. Kalian juga bisa menjelaskan jawabannya dan mendiskusikannya dengan guru atau teman kalian. Selamat mengerjakan. Pelajar Pancasila, sampai di sini kebersamaan kita di buku audio ini. Apabila ada bagian yang terlewat, ayo putar ulang lagi buku audio ini. Jangan lupa ya teman-teman, kesulitan adalah batu loncatan menuju keberhasilan. Tetap semangat ya, sampai jumpa. Di video tersebut, reaksi saya tentang video tersebut adalah secara keseluruhan video kanal Pakuan PPKN sudah menyajikan materi secara runtut dan sangat edukatif, terutama dengan adanya kuis pemahaman yang membantu memperkuat daya ingat siswa setelah pemaparan materi. Namun, terdapat sedikit saran yaitu pada materi asas kewarganegaraan. Penjelasan akan jauh lebih menarik jika dikaitkan dengan studi kasus atau fenomena nyata yang sedang hangat. Misalnya menggunakan contoh yang dekat dengan kehidupan remaja seperti bola timnas Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.